Aku nih ditipu segala hal guys. Pikiran, hati, badan. Aku pernah ke psikiater guys. Sampai dikasih obat penenang aku guys. Karena aku pernah berusaha 2 kali aku guys. Karena aku udah gak kuat banget waktu itu. Aku gadein rumah, gadein. Aku lagi kerja tiba-tiba di rumah udah ada mobil. Tapi ntar angsurannya aku yang bayar. Gua yang bikin dia jadi sarjana, gua yang modalin dia kerja sampai gadein rumah. Begitu udah bisa kerja, dia mah perempuan lah. Tengah minum obat tidur. Sampai berapa banyak sampai dibawa ke rumah sakit sama mamaku. Aku tahu ceritanya. Buktinya juga punya, cuma aku selama ini diem aja. Kamu tahu cerita yang kayak gimana, ha? Emang menurut kamu dia tanggung jawab? Dia ngasih makan anaknya, beliin anaknya baju, sadang pangan papan, beliin rumah, ngasih uang jajan, ngurusin sekolah. Aku begini tuh bukan karena suami aku nggak nafkain, enggak. Aku cuma mau ngingetin sama bapaknya anak-anak aku, mantan aku. Dia masih hidup. Tolong ingat paling enggak telepon. Jangan mensejahterakan orang lain dulu, anaknya dulu lah diurusin. Boleh kamu joki sama istrinya, boleh kalian terkait ceritakan. Tapi tolong kasih perhatian. Karena aku kan nggak pernah minta yang muluk-muluk. Cuma minta makan bareng 2 minggu sekali. Nggak pernah namanya minta belanja, minta ke mall shopping. Anakku tuh nggak pernah loh minta sama bapaknya ke mall shopping, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Kayaknya bapaknya itu kayaknya bapaknya anak itu tanggung jawab ya Pak. Atas siapa? Atas siapa? Framingnya dia aja tanggung jawab. Kalau tanggung jawab mah aku gak ini, ya Allah guys. Capek jelas ngejelasin. Kalau dia udah stroke, udah gak bisa kerja, dia lupa. Pernikahan itu bisa bercerai. Suami itu ada mantan suami, istri ada mantan istri, tapi namanya anak tidak ada namanya mantan anak, dan tidak ada namanya mantan bapak. Dia lupa itu. Aku bilang sama aku, nanti kalau bapak kamu tua gini-gini, gimana? I don't care. Ya mudah-mudahan mereka ingat ya, pada saat bapaknya sehat, bapaknya lupa sama mereka. Jadi biar kalau nanti bapaknya nggak sehat, biar nanti gantian. Anak-anaknya yang lupa itu nggak joki. Aku tuh sebenarnya kalau ngomongin nikah dalam tanda kutip tuh aku 3 kali. Aku apes banget. Yang pertama aku apes juga. Pertama aku nikah sama pacar aku SMA dulu. Aku menikah cuma 1,5 bulan. Gara-garanya apa? Gara-garanya terbongkar bahwa pernikahan itu settingan guys. Penghulunya palsu. Surat nikahnya palsu. Jadi aku dibohongin guys. Jadi setelah yang ngebongkar mamaku. Setelah ketahuan palsu udah aku langsung gak mau lagi sama dia. Aku ngerasa dibohongin. Gitu. Jadi aduh. Makanya kalau kisah hidup aku udah jadiin sinetron, wah bener-bener deh. Kisah yang sangat menarik guys. Yang nikahnya pertama orang sama teman SMA dulu, karena aku pacaran 5 tahun ceritanya ya. Dan nakal-nakalnya gitulah ya. Terus karena aku takut kalau kan maunya ya laki-laki ini jadi yang pertama yang sampai yang terakhir tadinya. Dinikahinlah aku, tapi ternyata di setting sedemikian rupa. Namanya aku orang kampung yang gak ngerti ya. Aku sudah ya, penghulunya bohongan. Sampai mau dituntut sama mamaku waktu itu. Penghulunya bohongan, surat nikahnya palsu. Sedih banget deh waktu itu. Aku benar-benar yang shock banget. Aku shock sesok-shocknya. Gak nyangka gitu. Udah setelah itu aku
nikah sama yang kedua. Walaupun ini sekarang kamu misalnya punya suami ya, lagi merangkak karirnya. Ingat guys, jangan terlalu all out walaupun itu suami kamu guys. Karena saat dia udah mulai bisa kerja, pasti cewek-cewek di sekitarnya dia tuh ngincar guys. Dan suami kamu pasti tergoda. Zaman dulu yang dijadiin bininya sekarang ini adalah temen kuliahnya dia. Udah lama aku tuh tahu kalau mereka tuh, ini harusnya tuh Joki bersyukur dulu ya. Aku tuh dulu sebisa mungkin aku nggak mau memperlihatkan air mata. Terus tapi aku berdoa, ya Allah, kalau memang ada takdir aku yang buruk tolong diganti sama yang baik, bos. Kalau memang ada sesuatu apa yang terjadi sama hidup aku ini, jadikan untuk imbalannya itu aku pengen dialihkan ke takdir baik buat anak-anak aku. Jadi udah susahnya biar aku aja semuanya, udah biar habis di aku, stop di aku. Biar anak-anak aku udah tinggal hidup enaknya aja. Jangan ngalamin yang kayak gini, ngalamin sakit, ngalamin dibohongin, ngalamin ditipu. Ditipu dalam nah sekarang pemikirannya beda. Kalau aku nggak ada, nanti anak-anakku siapa yang ngurus? Dengan bapaknya udah kayak orang gila. Jadi aku harus tetap sehat, aku tetap hidup karena masih ada ibuku yang butuh aku dan ada 2 anak aku yang butuh aku. Karena tidak ada yang bisa diharapkan selain aku, gitu. Doain aku panjang umur sehat ya guys. Soalnya kalau nggak ada anak aku, aduh, kalau nggak ada aku akan kasihan nanti. Bapaknya udah sinting guys, sarap. Udah nggak ada otak ya. Nggak ada otak dan nggak ada hati. Tiap jalan tuh kan ada ujungnya. Aku yakin setiap ujian pasti ada endingnya. Enggak. Kalau pas aku sehat lagi diuji begini, aku jalanin aja. Mumpung masih sehat kali ya, diuji terus. Tinggal nunggu sertifikat kebaikan kelas. Banyak-banyak bersyukur ya guys. Ujian orang sabar betul. Pokoknya ini harus banyak-banyak bersyukur aja. Apapun kondisi sekarang yang kalian alami, kalian bersyukur aja karena nasib kalian jauh lebih baik daripada nasib manusia yang lain. Kayak misalnya aku, kalian ujiannya cuma itu doang. Kalian bersyukur gak dapet ujian kayak aku gitu. Aku juga bersyukur pasti ada yang lebih sengsara dari aku gitu. Ya kan? Tapi suaminya iya. Padahal dia dulu benci banget sama bapaknya. Bapaknya dulu kayak gitu guys, melantarin dia, anaknya. Tapi sekarang dia malah jadi kayak bapaknya. Sekarang tanggung jawab dong. Nah sekarang tanggung jawab. Tapi kan kita nggak boleh naruh. Anaknya suami aku yang sekarang tuh 4. Masa sih kalau anaknya dibeliin sepatu, aku minta anakku dibeliin sepeda? Kan enggak, semuanya harus adil. Aku nggak mau minta terlalu muluk-muluk buat anak aku ke suami aku yang sekarang. Gak mau aku. Harga diri lah guys. Boleh minta tapi seperlunya aja. Seperlunya, bukan semaunya. Gitu. Kalau anaknya dikasih jajan sehari 50.000 ya buat anakku 50.000. Gak mungkin aku minta 1 juta sehari. Gitu loh guys. Ya kan? Kita harus jaga harkat martabat juga. Malu lah. Bapaknya masih hidup. Kecuali bapaknya udah mati kan. Bapaknya udah mati pun juga gak boleh begitu. Apa kalau misalnya dia sama Joki sama istrinya gak terima menuntut aku. Makin gue bongkar semuanya. Kalau rame sekalian ngomong. 3 orang nih wanita. Aku gak peduli banget. Aku pernah diancam sama bininya mau dimasukin, mau dilaporin ke Polres Bekasi, gak peduli gue.
sulit, hancur sekalian gue hancurin sekalian. Dulu dia miskin kali dia, makanya dia ketika punya duit tuh kayaknya mumpung kali ya. Wah, Lupa diri. Hah? Lupa diri. Ya Iya. kan zaman dulu kan dia apa kan duitnya aku kerjaan. Suka sama kamu mungkin dia miskin kan nggak punya apa-apa. Biasanya orang yang dulunya miskin ketika punya duit tuh kayaknya semua pengen nikmatin. Dia bilang susah sih enggak sebenarnya. Man dia gaya hidupnya tuh terlalu Oh juga kami dari kecil udah sekolah juga ada turun mobil kok, cuma ya kamu. Enggak. Aku bilang gaya hidup. Obsesnya dia terlalu tinggi. nggak norak gitu.